Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Gilang Rosadi, NPM 2067051001 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas 7 individu mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Sebelum itu, saya di sini akan membacakan soalan terlebih dahulu, yaitu yang pertama mempelajari PLSQL, yang kedua adalah membuat suatu fungsi tertentu, misal menghitung diskon pada suatu transaksi, demokan dan direkam, buat panduan atau deskripsi PLSQL tersebut dalam bentuk Word, hasil rekaman diupload ke YouTube. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PLSQL agar kita memahaminya. Secara umum, PLSQL memiliki singkatan Procedural Language atau struktur Query Language. PLSQL ini dia generasi keempat bahasa pemrograman di mana merupakan sebuah penggabungan antara bahasa pemrograman prosedural, PL, dan SQL. Sintak ini dia berbeda dengan SQL yang hanya mementingkan bagaimana mendapatkan hasil. Dengan PLSQL juga dia diketahui bagaimana proses untuk mendapatkan hasil tersebut dikarenakan PLSQL ini dia merupakan bahasa prosedural, maka statement atau sintak yang digunakan sangat tergantung dari jenis bahasa yang diadopsinya. Nah, kemudian dalam PLSQL ini dia dapat digunakan perintah untuk memanipulasi data yang ada dalam database MySQL ataupun Oracle dan membentuk pemrograman terstruktur dalam memproses data. Nah, selain itu, PLSQL juga ada menyediakan kemudahan untuk digunakan sebuah lintas platform dan produk serta mendukung pemrograman berorientasi objek atau yang kita sering dengan PBO. Oleh karena itu, PLSQL ini dia memiliki banyak keuntungan. Yang pertama ada struktur. Dia terdiri dari blok kode yang dapat bersarang dalam satu sama lain. Kemudian ada performa yang tinggi, dapat mengirimkan blok pertanyaan ke database secara signifikan dan mengurangi lalu lintas antara aplikasi dan database. Kemudian produktivitas yang tinggi. Nah, PLSQL ini dia memungkinkan user menulis kode ringkas untuk memanipulasi data, seperti scripting dapat membaca, mengubah, dan menulis data dalam file. Nah, kemudian yang keempat ada penanganan kesalahan. PLSQL ini dia menangani kesalahan atau pengecualian secara efektif selama pelaksanaan program PLSQL. Nah, setelah pengecualian tertangkap, tindakan tertentu dapat diambil tergantung pada jenis pengecualian atau dapat ditampilkan kepada pengguna dengan pesan. Kemudian, yang kelima ada support untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Eh, SQL ini dia memungkinkan pengguna membuat aplikasi yang menghasilkan halaman web langsung dari database. Memungkinkan pengguna untuk membuat database berada di dalam web untuk membuat data back office dapat diakses di internet. Nah, jadi kita akan saling berhubungan dengan mata kuliah pemrograman web atau web programming. Kemudian yang keenam ada skalabilitas. Dia meningkatkan skalabilitas dengan memutuskan pemrosesan aplikasi pada server database. Kemudian yang ketujuh ada manageability. Dia meningkatkan pengelolaan karena pengguna hanya dapat menyimpan satu salinan subprogram di server database dari satu salinan di setiap sistem kliennya. Nah, di sini selain itu kita akan membahas struktur dari PLSQL-nya. Nah, PLSQL ini bisa dipecah menjadi tiga prosedur, yaitu ada fungsi dan trigger prosedur. Dan fungsi ini bekerja berdasarkan eksekusi langsung dari user atau program, dan sedangkan trigger ini beda cara kerjanya secara otomatis apabila terjadi aktivitas insert, update, atau delete. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke demonya, saya akan menyimpulkan bahwa materi PLSQL ini dia sangatlah berguna dan sederhana dalam mengelola aktivitas database kita. Dari mulai men-trigger aksi pada suatu database, table atau file serta record tertentu. Nah, bahkan dengan trigger kita dapat atur before atau after dan pada DML, insert, update, dan delete yang kita inginkan. Selain itu, trigger ini juga dapat dikombinasikan dengan function atau prosedur yang memudahkan kita dalam melakukan suatu aksi sehingga dapat menggerakkan aksi yang lainnya secara otomatis dan bersamaan. Nah, mungkin itu saja materinya. Di sini saya akan mendemokan pada aplikasinya. Di sini saya sudah menginstal Run SQL Command Line. Bisa kita klik di Google, download Run SQL ini. Nah, aplikasinya seperti ini. eh Seperti ini.
uh, get start with Oracle, langsung kita buka saja. Oh ya, sebelum ini kita akan menambahkan filenya dulu di data D, mungkin agar enak mencarinya. Kita klik di sini PL apa ya underscore SQL untuk menyimpan filenya. Oke, klik, lalu kita buka runnya. Kemudian di sini kita bikin dulu memanggil database dengan cara kita perbesar terlebih dahulu. Uh, con di sini username-nya misalkan saya beri nama sistem. Nah, password ini ketika kita mendownload Run SQL ini pas kita klik tuh install nanti dia otomatis muncul masukkan password itu register password. Nah, tadi saya sudah memasukkan passwordnya, saya ketik saja seperti ini password saya. Nah, maka ini database-nya sudah terkonek, sudah sudah jalan gitu. Tinggal kita panggil saja. Tadi kita nyimpan di add di D, kemudian kita klik add, sintaknya D sama slice uh, PL kita panggil dengan namanya ini PL SQL PL maaf PL SQL di sini ada misalkan pdt dot SQL. Yep. Nah, di sini dia akan ke notepad, langsung kita iya saja. Bener kan ini? D, D. Oh, mohon maaf, ini salah sepertinya. Uh, Salah titik koma, pemantasan tadi. Salah. Misalkan di sini kita salah, maaf, ayat D ini harusnya titik enggak ada titik koma. PL SQL pdt dot SQL. Bismillah. Nah, oke, bikin baru. Nah, maka kita harus teliti teman-teman. Jika tidak teliti maka kita bisa salah dalam menuliskan ini. Misalkan kita di sini saya membuat suatu apa namanya eh demonya tentang studi kasusnya tentang menentukan bilangan itu ganjil atau genap. Misalkan kita klik 9 itu kan ganjil, 10 itu genap, maka kita akan menuliskan kita deklarasikan terlebih dahulu. Misalkan sini ada deklarasi kemudian ada integer bilangan integer ini kemudian kita mulai begin bil sama dengan dan bil. Kemudian di sini kita memakai perulangan if yang sudah kita pelajari di semester 1 mata kuliah pemrograman dasar. Kemudian bil 2 dengan 0 den. Nah, ini juga sudah kita pernah bahas di semester 1, guys. Kemudian sini ada DBMS untuk menginputkan ke database-nya. DBMS output dot put underscore line. Kemudian di sini ada bilangan ini sebelah sini. Jangan di sebelah sini, nanti ini error kalau di sebelah sini. Bilangan di sini misalkan berapa ya? Bilangan di sini misalkan saya ketik adalah bilangan genap misalkan. Genap. Nah, bilangan genap ini kan yep. Di sini else. Oh, ini kita copy saja biar nggak kelamaan. Tinggal kita ganti ganjil
ganjil. Kemudian di sini kita klik and if and slash. Nah, ini eh, bilangan mood ini eh if mood, oh ya maaf ini salah. Ini aturan dikasih gini, bill deklarasi integer begin if mood bill output ini. Sudah benar kayaknya. Ini ketika kita memasukkan bilangan genap, misalkan kita 10, maka dia genap. Maka jika kita 9, maka itu ganjil. Ini fungsi dari DBMS output ini dia memasukkan kode ke database. Kemudian kita save jika sudah. Nah, jika sudah save, maka kita pindah ke ini lagi ke run untuk mengecek database atau kalau sudah benar atau salah. Kemudian di sini kita klik seperti biasa, kita panggil on ya, sistem tadi ya. Kemudian enter password. Nah, di sini akan kita panggil untuk menampilkan program yang sudah kita buat tadi di kodenya. Di sini kita sama saja d slash pl. Oh enggak, bukan gini. Kita panggil dulu set server outputnya. Ini server output fungsinya untuk menampilkan program tadi yang sudah kita buat. Kemudian ada kita panggil, baru kita panggil yang di data D-nya tadi, data D PL SQL salah maaf PL berhati-hati PL SQL PDT dot SQL koma. Nah, copyright Oracle. Apa yang salah ini? Oh maaf, coba saya ulangi lagi. Ada yang salah. On username system 123. Di sini misalkan set server output on di pl underscore SQL pdt dot SQL. Nah, di sini enter value for bill, misalkan kita klik angka 12. Nah, bilangan 12 adalah bilangan genap PLSQL prosedur successful complete. Nah, di sini sudah benar seperti kode yang tadi. Hati-hati jika kita menulis program, jika kita selip tanda koma tadi saya salah tadi kan. Itu kekurangan titik koma tadi. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salahnya, saya mohon maaf. Karena saya juga masih belajar, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga bisa misalkan A9 nanti dia otomatis di sini keluar angka ganjil gitu. Bilangan 9 adalah angka ganjil. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.